Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Ekswatimiatari. Pada channel saya sebelum-sebelumnya, saya telah menjelaskan beberapa tokoh psikologi kepribadian. Nah, pada video saya kali ini, saya kembali akan menjelaskan tokoh psikologi kepribadian yang bernama Martin Seligman dan Walter Mischel. Untuk mengetahui tokoh-tokoh ini, marilah kita simak penjelasan video berikut ini. Biografi Walter Mischel. Ia adalah seorang psikolog Amerika kelahiran Australia yang mengkhususkan diri dalam teori kepribadian dan psikologi sosial. Dia adalah Profesor Robert Johnson Levin dari Human Letter di Departemen Psikologi di Universitas Columbia. Sebuah survei Review of General Psychology yang diterbitkan pada tahun 2002 menempatkan Mischel sebagai psikolog ke-25 yang paling banyak dikutip di abad ke-20. Selanjutnya ialah biografi dari Martin Seligman. Ia adalah seorang psikolog Amerika. Beliau lahir pada tanggal 12 Agustus 1942. Seligman telah menjadi promotor yang rajin dalam komunitas ilmiah untuk bidang psikologi positif. Teorinya tentang learned helplessness sangat populer di kalangan ilmuwan psikologi dan psikologi klinis. A Review of General Psychology Survey yang diterbitkan pada tahun 2002 menetapkan Seligman sebagai psikolog yang berada pada urutan 31 yang paling banyak dijadikan rujukan pada abad ke-20. Selanjutnya kita akan menggali informasi mengenai teori-teori dari para tokoh. Yang pertama, teori dari Walter Mischel. Teori Cognitive Affective Personality System. Teori kepribadian yang termasuk kategori pertama adalah teori dari Adler, Maslow, dan Bandura. Pendekatan ini menekankan pada dinamika kognitif dan afektif yang berinteraksi dengan lingkungan untuk menghasilkan perilaku. Kategori kedua menekankan pada pentingnya disposisi personal dan sifat yang relatif stabil. Teori kepribadian yang termasuk kategori pertama adalah teori dari Adler, Maslow, dan Bandura. Pendekatan ini menekankan pada dinamika kognitif dan afektif yang berinteraksi dengan lingkungan untuk menghasilkan perilaku. Teori kepribadian kognitif afektif ini berpandangan bahwa perilaku berasal dari disposisi personal yang relatif stabil dan proses kognitif afektif yang berinteraksi dengan situasi tertentu. Latar belakang teori Mischel. Terdapat dua faktor. Yang pertama, paradoks konsistensi. Mischel melihat bahwa orang awam maupun psikolog profesional tampaknya secara intuitif meyakini bahwa perilaku manusia relatif konsisten, tetapi bukti empiris menunjukkan bahwa variasi dalam perilaku suatu situasi yang disebut Mischel sebagai paradoks konsistensi. Yang kedua, interaksi manusia-manusia. Penolakan Mischel untuk menggunakan sifat sebagai prediktor perilaku tidak disadari oleh ketidakstabilan, sementara dari sifat namun oleh kurangnya konsistensi dari satu situasi ke situasi lainnya. Ia melihat bahwa banyak disposisi dasar dapat bersifat stabil untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya, sistem kepribadian. Sistem kepribadian kognitif afektif, Cognitive Affective Personality System, atau disebut juga Cognitive Affective Processing System, yang menjelaskan keberagaman dalam berbagai situasi dan juga stabilitas dari perilaku dalam diri seseorang. Kurangnya konsistensi yang terlihat dari perilaku seseorang tidak disebabkan oleh error yang bersifat acak ataupun situasi. Akan tetapi, perilaku yang berpotensi untuk dapat diprediksi yang merefleksikan pola variasi stabil di dalam diri seseorang. Sistem kepribadian kognitif afektif memprediksikan bahwa perilaku seseorang akan berubah dari satu situasi ke situasi lainnya. Mischel percaya bahwa teori kepribadian yang menandai harus berusaha memprediksi dan menjelaskan ciri khas kepribadian tersebut daripada mengeliminasi atau tidak menghiraukannya. Yang pertama, prediksi perilaku. Mischel mengasumsikan bahwa kepribadian mempunyai stabilitas yang bersifat sementara dan perilaku dapat bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya. Ia juga mengasumsikan bahwa prediksi dari perilaku berada pada pengaturan mengenai bagaimana dan kapan berbagai unit kognitif afektif diaktifasi. Yang kedua, variabel situasi.
Michelle yakin bahwa pengaruh relatif dari variabel situasi dan kualitas pribadi dapat ditentukan dengan mengobservasi keseragaman atau perbedaan dari reaksi manusia dalam suatu situasi tertentu. Selanjutnya, unit kognitif afektif, lead unit kognitif afektif, meliputi semua aspek psikologis, sosial, dan fisiologis dari manusia yang menyebabkan mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka dengan pola variasi yang relatif stabil. Unit-unit itu meliputi strategi accounting, kompetensi dan strategi regulasi diri, ekspektasi dan keyakinan, tujuan dan nilai, serta respon afektif. Setelah kita mengetahui pengertian dari psikologi positif, selanjutnya kita akan mengetahui tujuan dari psikologi positif. Psikologi positif adalah memberikan pandangan tentang manusia dari sisi lain, yaitu dengan cara menampilkan sifat-sifat indah dari manusia. Intervensi psikologi positif dapat melengkapi intervensi yang ada pada kajian psikologi yang dinilai masih tradisional. Hal itu untuk mengurangi penderitaan dan membawa puncaknya kepada kebahagiaan. Menurut Martin Seligman, ada 3 komponen yang membentuk kebahagiaan, yaitu pleasure, enrichment, dan meaning. Pengertian yang pertama adalah pleasure. Rasa senang sering diungkapkan dengan menggunakan kata bahagia. Itu tak salah, karena rasa senang menghasilkan emosi positif yang membentuk kebahagiaan. Elemen pertama dari kebahagiaan ini adalah hedonois, karena kebanyakan orang terjebak untuk mengejar rasa senang ini yang disangka adalah seluruh elemen kebahagiaan. Yang kedua adalah enrichment, hasil atau pencapaian sebuah tujuan yang kita tentukan atau menghasilkan kepuasan yang pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan. Karena itu, enrichment membutuhkan komitmen yang serius, kecerdasan, kreativitas, hubungan sosial, disiplin, dan lain-lain. Enrichment mungkin sebuah proses yang keras dan menyakitkan, namun seluruh proses itu akan disebut creativing atau memusatkan yang dapat dinikmati. Contohnya dari sebuah proses enrichment adalah seorang yang menjalani olahraga maraton berjam-jam dan berkilo-kilometer. Yang terakhir adalah meaning. Memberi arti bagi hidup adalah elemen ketiga dari kebahagiaan yang melibatkan hal-hal yang lebih besar dari diri kita sendiri. Berada pada rel kehidupan yang menurut kita tepat akan menghasilkan rasa bahagia. Elemen ini mungkin melibatkan ilmu pengetahuan, ideologi, keluarga, komunitas, nilai-nilai keadilan, atau bahkan agama.